Kita ingin berbagi inspirasi, motivasi buat teman-teman perawat, Pak Heri. Ini bu bosnya, bu bos. Bu bos, bu bos. Oh, ini pelayannya nih. Ini kapan mantunya, Pak Heri? Oh, hei, yang lari. Sobat Mantri, ini Mas Mantri sedang berada di sebelah utaranya Amsterdam, yaitu tepatnya di kota Almere. Mas Mantri pengen mewawancarai seorang perawat yang sangat-sangat spesial. Selain beliau adalah pemilik toko kampung yang ada di belakang saya ini, beliau juga merupakan seorang perawat spesialis. Dan tidak hanya itu, beliau juga seorang pendekar, guys. Jadi jangan macam-macam ya, karena beliau itu punya sabuk hitam. Nah, penasaran kan? Yuk kita wawancara beliau di dalam ini sambil kita menikmati makan siang ya. Chef. Ini masak apa nih Pak Heri? Nyiapin apa ini? Bami Java bami. Oh. Favorit orang Belanda juga ya? Iya. Ini coba 3 kali seminggu bikin gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mantri Van Patrol. Saat ini saya sudah bersama Pak Heri Kurniawan. Dan seperti yang saya bilang tadi, beliau ini perawat yang super komplit kayaknya ya. Pertama, beliau ini perawat super spesialis. Kemudian yang kedua, beliau juga pengusaha. Yang terakhir, beliau ini pemegang sabuk hitam dari PSHT. Jadi makanya jangan macem-macem, guys. Beliau ini seorang pendekar. Mori. Nih Pak Heri, kenalan dulu sama teman-teman nih Pak Heri. Gimana? Assalamualaikum. Ya. Salam. Ini sebetulnya nggak enak sih diinterview oleh Wis. bosnya Lufthansa. Lufthansa. Ini sekarang lagi jadi Mantri Van Patrol nih. Cuma Pak Heri. kebetulan ada di rumah ya. Oke lah, monggo silakan datang. Silaturahim. Iya, ini Sudah lama nggak ketemu kan, kangen juga gitu. Ini kita ingin berbagi inspirasi, motivasi buat teman-teman perawat Pak Heri. Jadi karena kan ya kita pengennya biar teman-teman perawat di sana ya, terutama juga ya mungkin halayak ramai lah istilahnya, biar tahu bahwa kita ini perawat yang di sini Indonesia. Ini kita pertama nggak cuman survive aja ya kan. Kita dulu kan lewat program-program IHTP apalah itu ya ke sini. Kemudian ya kita ini bukan sekedar cuman survive hidup, tapi ya seperti Pak Heri ini saya pengen nunjukin bahwa Pak Heri bisa lebih maju ya kan, datang ke sini kemudian sekolah lagi menjadi spesialis. Kemudian ada juga teman kita mungkin yang sudah jadi dosen perawat gitu. Nah ini yang pengen saya tunjukin ke halayak ramai, mungkin juga ke pejabat-pejabat atau ya terutama sih buat teman-teman perawat supaya nggak minder, supaya mereka itu ya percaya diri gitu Ya. Nah makanya ini Pak Heri ini salah satu tokoh perawat inspiratif, dan ini saya pengen supaya Pak Heri berbagi dengan teman-teman. Begitu Pak Heri. Sebetulnya simpel saja ya. Kita bersyukur sejak awal sudah memilih profesi perawat. Karena perawat adalah pekerjaan yang mulia. Kalau kita kembali ke masalah finansial, kalau mau ingin kaya jangan jadi perawat. Ya, Gitu itu ya? istilahnya. Jadi kalau pengen kaya jadi apa Pak Heri? Jadi juragan apa kayak gitu, atau sekolah yang istilahnya ada bisnis manajemen apa dan lain lah, yang ya. ada yang akses finansial Usaha yang gitu. yang tinggi ya. Oke. Karena saya pikir di seluruh dunia ya, kalau kita mau jujur, secara income ya,
Perawat termasuk relatif rendah dibandingkan profesi yang lain. Oke. Perawat itu walaupun kerja di Belanda nggak bakal bisa kaya Pak Heri ya, berarti ya? Poinnya di situ ya? Sebetulnya kaya dan tergantung kita masing-masing ya. Nah. Kembali ke syukur gitu ya, syukur. Oke. Walaupun dapat sekian, kalau syukurnya tinggi itu merasa kaya, ya kan? Anak saya 4, alhamdulillah merasa kaya. Nanti kita balik ke sana lagi ya Pak Heri. Mungkin sekarang kenalan dulu Pak Heri. Ini kan sudah lama ya. Saya sendiri udah hampir ya jalan 20 kan. Nah Pak Heri ini kan senior saya nih. Sudah berapa lama Pak Heri di Belanda ini? Saya masuk Belanda tahun 99. Oktober kalau nggak salah. Tahun 99. 6 tahun lebih awal. Jadi Ya. wow ya. Proyeknya sama seperti kita ya, IHTP atau proyek lain Pak? Saya dulu IHTB, jadi INTP kan awal. Setelah INTP ada 2 periode atau 3, di stop oleh pemerintah Belanda kan, karena kan sedikit melenceng dari tujuan awal. Sebentar, ini bedanya INTP sama IHTP? INTP itu sebetulnya sama, cuma ganti nama aja, karena INTP kan International Nurse Training Program. Itu awalnya, cuma karena ada permasalahan mengenai izin tinggal, yang programnya untuk 3 tahun, ternyata mereka tinggal semua di sini. Akhirnya pemerintah Belanda, oh ini kok mau blijven semuanya, jadi stop dulu deh. Nah, akhirnya dirubah program, bukan jadi IHTB, Internal Health Training Program. Kebetulan sama, yang ngurus sama, cuma bedanya yang INTP itu 3 tahun, yang dari SMA ke keperawatan di sini, dari SPK juga sama, sekolah keperawatan di sini. Nah, yang IHTP grup kami dan satu grup sebelumnya itu dulunya lain, stase. Yang lamanya kurang lebih 1,5 tahun ya dulu ya. Jadi kayaknya INTP itu perekrutannya mereka basis SMA atau umum juga ada rekrut kan? Ya, SMA kemudian ada, dididik di sini untuk menjadi perawat. Persis. Ya. Nah, kalau IHTP itu Semua sudah perawat. jadi perawat dulu dari Indonesia ini. Untuk stase di sini. Untuk stase. So, kena belajar gitu. Ya, stase itu magang ya, guys. Nah, Pak Heri kerja di mana? Awalnya saya dulu itu nama stichtingnya itu Amselhausen, terus berubah nama karena fusi sama yang lain jadi Kodan sekarang. Iya. Saya cuma di sana 3 tahun, kurang lebih 3-4 tahun di sana. Jadi itu berarti employee yang memanggil Pak Heri istilahnya. Begini, jadi proyek IHTB itu kan berdiri sendiri. Ini suatu proyek yang intinya mendatangkan perawat Indonesia untuk stase, belajar di sini. Dan di sini kerjasama dengan banyak werkgever atau tempat kerja. Ya, nanti begitu sampai di sini dipisah, ada yang di Delft, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, di seluruh Belanda lah gitu. Kebetulan saya ditempatkan di Amsterdam saat itu. Ya, jadi di Kordan itu ya? Ya, di Kordan. Nah, berarti kemudian setelah 3 tahun di Kordan, apa harus pulang atau bagaimana waktu itu? Sebetulnya kan kita kan memang cuma 1,5 tahun proyek belajarnya itu. Oh ya, 1 tahun magang ya, 1,5 tahun. Proyek cuma kalau teman-teman yang pegawai negeri Indonesia kan ada kata dinas sama pemerintah ya. Jadi mereka pulang ya. Ini kan harus pulang, kalau enggak mengembalikan gaji mereka yang selama di sini. Kan double bayar lah. Double bayar. Karena saya dulu dari Rumah Sakit Internasional Surabaya ya. Jadi saya nggak ada ikatan dengan siapa-siapa. Jadi saya leluasa untuk bisa tinggal di sini dengan segala kesulitannya. Tapi alhamdulillah berhasil juga. Iya. Nah, berarti setelah Kordan terus kemana Pak Heri? Saya di Rumah Sakit Sint Lucas Andreas dulu, sekarang ganti nama ULVE. Oh, jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Wow. Ini salah satu rumah sakit besar lah di Amsterdam, dan Kordan itu juga salah satu stichting atau yayasan besar ya untuk rumah perawatan biasanya. Rumah perawatan, kemudian home nursing home lah kayak gitu.
Nah, Pak Heri, saya masih ingat banget nih ketika dulu saya dan grup itu kan pernah mengalami masalah hukum ya. Dan Pak Heri ini beliau adalah orang yang membantu kita dalam ya masalah-masalah hukum waktu itu. Nah, jadi Pak Heri sempat aktif di organisasi dan menjadi urusan hukum lah. Dan itu alhamdulillah sangat membantu sekali, dan ya itu juga wasilah Mas Mantri, makanya sampai sekarang masih berada di Belanda, salah satu wasilah. Bagaimana Pak Heri bisa tahu banyak tentang masalah hukum itu, Pak? Oh, iya. Ini betulnya Karena kan itu waktu itu jarang banget ya orang yang ya, tahu gitu. Itu lucu saat itu, karena begini ceritanya. Saat saya mau ke Belanda, kan itu memang dulu saya sejak awal masih di Akper ya, saya harus ke luar negeri minimal 5-10 tahun lah itu. Sempat mau ke Abu Dhabi, nggak jadi, akhirnya saya pilih ke sini. Begitu nyampe Belanda, hari pertama saya ketemu ini temen, bahkan jadi keluarga sampai sekarang itu anak dari Somalia, namanya Muhammad, dan ketemu juga almarhum tim orang Belanda, mungkin nggak kenal. Di situ yang ngasih masukan saya kalau mau tinggal di sini, langkah ini loh, ini gitu yang harus kamu lakukan. Jadi nggak heran begitu saya nyampe Belanda, ijazah saya itu langsung saya samakan dengan sini, dapat namanya BIK registrasi. Jadi saya masih di sini setengah tahun sudah dapat itu saya. Dengan modal itu, setelah nanya emang in prinsipnya kalau sudah stase 1,5 tahun 2 tahun ya kalau mau ya bisa tinggal gitu. Itu awalnya sebetulnya, di situ awalnya, dan kebetulan direkturnya yang tempat saya kerjain kemarin juga mendukung gitu. Mendukung banget kalau saya mau, kalau kamu mau tinggal di sini saya urusin gitu. Itu dari situ awalnya. Akhirnya beliau itu cari informasi, kebetulan ada advokat yang top, Yol Cruz namanya kan, yang dulu pernah juga ngurusin siapa itu sepak bola di Feyenoord, Kalu kan? Iya, Kalu. Ya, beliau itu Yol Cruz diundang ke tempat kerja saya, akhirnya diskusi. Iya, kansnya banyak nih kantor perusahaan bisa believe gitu kan. Dari situ ya sudah itu diurusin. Jadi berarti memang pionirnya Pak Heri itu ya. Proof konen saya. Ya, saya dekat proof konennya stichting saat itu namanya Amselhausen, proof konen. Karena biar nggak sedikit ya. Iya. Prosedurnya hampir 2 tahun. Dan memang setelah itu jadi contoh ya, dan kemudian karena memang banyak yayasan itu yang puas banget kan sebenarnya sama perawat Indonesia gitu, dan mereka tuh pengen banget mempertahankan kita lah katakan. Cuman memang pada saat itu masalahnya adalah ya masalah hukum, karena kan yang strength juga dari Eropa, kemudian apa ya, banyak banget lah waktu itu yang kemudian menyebabkan kita susah gitu. Jadi kita harus punya izin tinggal, izin kerja juga, dan itu nggak gampang ngurusnya Pak Heri ya. Ya itu karena ketidaktahuan kita. Setelah flashback itu memang kita harus aktif-aktif nyari informasi itu sebetulnya. Betul juga, begitu kita ketemu orang yang benar-benar ngerti di bidangnya, faknya, hanya terbuka, ternyata bisa gitu. Kita nggak tahu sebetulnya kan. Seperti direktur saya dulu juga awalnya kan juga ragu kan apa bisa, begitu Yol Cruz si advokat itu ngasih ke wawasan mengenai imigrasi bed ya, keimigrasian, akhirnya ternyata ada celah juga gitu kan. Bahkan sampai ke pengadilan, ke Rechtbank, dikatakan oleh rektornya kalau memang saya bisa tinggal, boleh dapat hak untuk mendapatkan izin kerja yang ketiga. Dalam artian kalau dapat itu ya terserah saya mau tinggal atau mau pulang, itu udah tergantung kita. Dan saya milih sini ya alhamdulillah dapat. Sip.
Nah, Pak Heri berarti sekarang Pak Heri kan sudah menjadi perawat spesialis ya kan? Memang di sini kan kalau di rumah sakit kan nggak ada perawat umum, jadi perawat itu harus spesifikasikan. Jadi kalau jantung ya di kardiologi harus belajar mengenai kardiologi, ke paru-paru, lung. Saya kebetulan pernah juga ekstra belajar di khusus untuk paru-paru di Rotterdam. Kurang lebih segitu. Memang di sini sistemnya masih kayak di Indonesia dulu ya. Jadi rumah sakit itu membiayai pendidikan karyawan, Ya. gitu. Ya. Jadi ya tetap digaji, terus kemudian ya kita jadi kader rumah sakit juga Ya. gitu. Ya. Kalau di Indonesia kan semua harus sendiri-sendiri ya. Ya nggak bisa dibandingkan sama sini, karena di sini kan juga ada subsidi namanya dari pemerintah juga, dari Kementerian untuk menstimulan karyawan itu bisa lebih maju, grow up gitulah intinya. Ya selain juga memang undang-undangnya juga mengatur seperti itu kan. Ya. Ya tapi artinya dulu itu Indonesia tuh menganut seperti ini gitu, dan tapi sekarang ya sudah wassalam. Perjalanan Pak Heri waktu ke Belanda itu susah nggak Pak Heri? Dari mananya? Dari Indonesia? Enggak sih, enggak tahu, seperti air mengalir gitu aja. Saya ikut seleksi 2 kali saat itu tuh. Awalnya informasinya berarti dari mana? Dari rumah sakit atau? Depkes. Oh, Depkes ya. Saya Depkes ikut Depkes 2 kali, dua-duanya diterima juga. Wah. Yang ke Abu Dhabi diterima, ke Belanda juga diterima, alhamdulillah dua-duanya. Cuma visanya ya yang ke Belanda duluan, ya udah pilih Belanda dulu. Oh jadi nggak spesifik, misalnya saya pengen ke Abu Dhabi sebenarnya. Awalnya sih tesnya duluan Abu Dhabi, tesnya. Cuma visanya itu bas hilang. Nah, soalnya kayak saya itu memang sebenarnya prioritasnya sih ke negara-negara Timur Tengah lah Pak Heri ya. Karena kan ya salah kita mah yang muslim-muslim ini kelihatannya tuh kalau ke negara Timur Tengah kan gampang ibadah, ya buat sholat, buat ininya gitu loh. Dan ya ternyata gimana Pak Heri yang merasakan sendiri tentang hal-hal semacam itu, menemui kesulitan nggak? Di sini atau di sana? Di sini. Oh, kalau ibadah di sini sulit, mungkin saya setahun udah pulang ke Indonesia. Kan itu ya. Itu nomor 1. Namanya hidup itu kan cuma satu, akhirat yang kita kejar kan. Kalau akhirat dikejar baik dan ikut, insya Allah dunianya dengan sendirinya itu Ngintil ya 100%. Allah kan sudah mengatakan kalau akhirat kita kejar, insya Allah dunia ikut. Ya, makanya kalau di sini dulu susah sholat, susah gini, mungkin setahun langsung balik. Iya, wassalam. Alhamdulillah di sini itu. Ya karena ya pemikiran kita orang awam mungkin, karena saya juga sempat berpikir ya Belanda kan negara non muslim ya kan, terus apalagi mungkin ya kita taunya kan Belanda mantan penjajah gimana sih. Ya tapi ternyata alhamdulillah kan di prakteknya sama sekali tidak menemui kesulitan. Sama tidak susah. Di sini itu namanya menghormati sesama itu dijaga banget. Jadi kalau kita lihat kan hampir semua. Oh iya, bahkan OLVG itu di rumah sakitnya kan ada masjid ya, ada masjidnya. Kan? Ada masjidnya benar. Masjidnya. Dan itu kayak kalau saya lihat sih, saya pernah ke sana itu kayak rumah sakit Islam loh. Rumah sakit Islam Amsterdam itu. Ya. Bener ya? Pakainya kalau kita untuk guyon-guyon gitu. Iya, guyon tuh. Rumah sakit Islam Amsterdam ya di. Karena kan pasiennya banyak Maroko, Ya. jilbab. Ya betul. Tapi memang seperti itu. Banyak Maroko, Turki. Iya. Jadi ya, Ini kayak rumah sakit Islam benar. umat Islam Amsterdam. Bener, ini luar biasa lah. Bahkan di rumah sakit lain masih di Amsterdam juga, itu juga ada yang Di Slaughtervaart yang udah Fu juga gede. Oh, Fu juga ya. Fu juga Udah gede. ada masjid. Ininya Gebet rambutnya juga gede. Iya, dan Slaughtervaart juga, cuman sayang sudah tutup. Itu juga ada masjidnya juga di dalamnya. Ya. Nah, Pak Heri sekarang boleh ceritain ini, karena Pak Heri kan pemegang sabuk hitam PSHT loh. Dan sabuk mori. saya cuma punya sabuk kulit bekas.
Artinya yang saya lihat, karena beliau juga buka pelatihan gitu, semacam apa sih, kursus Pelatihan. silat, dan ini bukan hanya orang Indonesia loh, murid-muridnya itu ada orang Belanda, ada orang juga dari luar Belanda. Berarti mengenalkan dan juga mengangkat pencak silat di Belanda. Ini salah satunya beliau. Bisa ceritain Pak Iri? Ya kebetulan saya kan belajar PSHT ya di Hmm. Indonesia. Memang dari Indonesia sudah ini ya. Ya, sejak SMP lah. Terus warga, SMA kelas 3 warga, melatih, sempat jadi sebentar ketua ranting Kuta Trenggalek. Kan saya jadi Trenggalek. Oh, Selamat Trenggalek. berjumpa ya teman-teman Berarti Trenggalek gitu. Trenggalek itu Nela Harisma ya? Beliau Setelah bukan itu- pecinta dangdut, koplo bukan berarti. Nah, itu karena juga sejak di Indonesia sudah tahu kalau di Belanda itu ada warga PSHT gitu. Oh, sudah tahu ya. Ada karena tahun 70-an. Berarti 80-an. ininya mah sudah lama ya PS1 di Belanda. Sudah lama banget. Oh. Mungkin kan paling lama ya di sini mungkin yang udah lama. Jadi cuma ya tau lah kalau orang Indo atau orang Belanda yang mengembangkan bisa ada pelintir sini pelintir sana kan ajarannya istilahnya gitu kan. Oh, jadi tidak sesuai ini lagi Tidak pakem. ya. Makanya begitu saya datang tahun 99 ini niat saya Untuk meluruskan lah. saya mau membuka membuka dulu kan kita belum tahu tuh situasinya sini. Oke. Membuka dulu salatnya, mau mengembangkan, mau mengenalkan lah budaya kita. Terus begitu nyampe di sini kontak orang PSHT di sini, pada nggak mau mereaksi. Tahu ini orang Indonesia asli datang ke Belanda pasti bikin ribet nanti, mungkin gitu mungkin. Jadi nggak ada reaksi dari mereka. Akhirnya tepatnya tahun 2008 ada permintaan latihan oleh Stichting Bahasa Jawa Suriname. Oke. Nyari pelatih pencak silat yang asli orang Jawa. Oh, justru permintaannya dari Stichting itu ya. Ya, kebetulan saya orang Jawa kan, ya udah kenalin. Stichting Bangsa Jawa ini bukan orang-orang Jawa ya Pak Eri ya? Orang Jawa aslinya, cuma yang di Suriname. Iya, tapi artinya orang Suriname guys. Iya. Jadi bukan orang-orang Jawa. Jadi di situ tuh ada, kalau nggak salah saya pernah dengar, ada radio juga dan itu bahasa Jawa dan itu orang-orang Suriname. Jawa Suriname. Iya. Dari situ awalnya, jadi dikasih fasilitas tempatnya gratis, bebas. Akhirnya dari situ mulainya sampai ya alhamdulillah bisa mengesahkan beberapa siswa dan Iya. ikut pertandingan di Belanda. Kalau selama ikut pertandingan kita selalu membawa piala, selalu membawa piala pulang ya. So, dan memang Alhamdulillah. pertandingan kompetisinya kan lumayan aktif ya Pak Eri? Aktif saat Bahkan itu, ya. bukan hanya Belanda kalau nggak salah, ikut Eropa juga ya? Pernah ikut ke Belgia Open. Ya. Oke. Iya. Ya luar biasa Pak Eri, sudah mengharumkan silat di kancah Eropa ini. Ya. Nah sekarang tadi balik lagi kepada kaya dan perawat nih Pak Eri. Jadi bener nggak sih kalau jadi perawat tuh nggak bisa kaya gitu? Kekaya itu kembali ke hati ya. Kembali ke hati ya. Iya, karena itu kan syukur kita. Kalau apa yang sebulan 5.000 euro merasa belum kaya, Hajar aja terus ya. ajar kerja terus, nafsu terus. Dapat 5 kurang ini kan. Manusia kan nafsu kan terus kan. Harus kita kontrol dengan akhlak kita kan. Itu yang penting, apalagi di sini ya tempatnya. Jadi kalau kita nggak ada kontrol loss ya repot. Makanya istilahnya kalau mau kaya jangan jadi orang perawat, jangan jadi perawat karena kan kita perawat kerja gitu-gitu toh. Ya biasa saja Kayak lah. pegawai negeri aja juga ya, sama aja. kayak di Indonesia Sama ya. aja. Cuma ya gimana syukurnya gitu. Tapi berarti bukan karena alasan pengen kaya kan buka usaha toko ini? Atau bagaimana? Nih, bukan itu bukan tujuan utama. Oke, berarti backgroundnya apa Pak Ari? Bisa bagi-bagi nih. Bukan karena kalau gaji perawat udah cukup, alhamdulillah cukup, bisa nyimpan, bisa pulang setiap tahun, bisa bantu keluarga, alhamdulillah bisa. Cuma toko ini karena istri kan dulu juga perawat,
Jadi kerja di tempat lain jadi Hoof, Avon, Hoof weekend gitu kan. Dan selalu sisipan gitu. Iya. Dia Kalau pulang kerja. ya. Dan kayaknya gimana ya, kurang berkah gitu ya berkah kan ya. gitu. Semakin tua semakin sering kumpul sama anak gitu. Nah, gimana enaknya, ada hobi juga, dia ada masak. Saya juga punya hobi masak. Ada om chef di sini. Wow. Yang ada restoran di Dina kan, hanya kalau kamu buka kita bimbing gitu. Iya. Ya, itu awal. Jadi kalau punya ini kan ketemu setiap hari. Betul. Ya, betul. ketemu anak tiap Anak-anak hari, ketemu juga. istri tiap hari. Hmm. Jadi itu sebetulnya awalnya, itu bukan untuk Iya, bukan untuk mendulang ero penuhnya. Ya itu memang ada, cuma dulu utamanya tadi kebersamaan lebih lama dengan keluarga, quality Ya. time. Apalagi anak-anak sekarang udah berapa, Bari? Udah 4, Udah alhamdulillah. 4 ya, udah mau 5 loh guys. Alhamdulillah. Doain ya. 4 itu 3 cewek, 1 cowok. Insya Allah Dan cowok. insya Allah 1 lagi cowok. Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ini ngumpulin nih karena kan yang di Indo kan juga belum bisa kembali. Oh ya, jadi Si Alia. 2 ya. Yang 2 kan di Indo ya. Yang 1 sudah lulus di Ah. Indonesia di pondok pesantren di Al-Falah Kediri. Sekarang kuliah di sini. Yang nomor 2 sekarang di Darul Quran di Masya Allah. Jawa Barat. Semoga bisa ngapalin Quran di sana. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang di sini sekarang yang nomor 2 karena COVID di sana ya. Yang nomor 1 itu padahal jago banget main bulu tangkis loh. Itu udah kayak Susi Susanti menurut saya mah. Dilanjutin nggak tuh si Okta? Enggak, Enggak ya, sudah mentok. pensiun. Pensiun. Gantung raket. Iya. Dan si Hazik yang cowoknya ini bakal jadi pemain bola juga nih kayaknya. Insya Allah. Amin. Nah, namanya toko kampung kira-kira kenapa jadi nama toko kampung nih, Bari? Ke kampung, saya kenapa? Karena sebelum kita buka dulu kan kita harus berpikir ke arah siapa nanti para pembeli kita itu kan. Segmen dari mana aja gitu kan. Setelah kita telusuri, kayak yang suka masakan kita itu orang Belanda yang ada atau yang punya kedah tentang Indonesia. Yang kedua orang tua. Memori ya, memori. Ya. Yang ketiga mungkin orang muda-muda yang ada hubungan sama Indonesia juga. Nah, kampung itu kan klingnya orang sini yang pakai UE kampung itu kan dorep atau desa ya. Iya. Jadi supaya bisa merasakan makanannya seperti di kampung gitu lah. Iya, jadi Back to basic menganalkan, gitu. ya, ingatan dulu. Ya back to basic itu awalnya. Pak Heri, mungkin ada pesan buat teman-teman perawat Indonesia supaya mereka juga terinspirasi, termotivasi, jangan minder gitu, Pak Heri, gimana Pak Heri? Ya untuk sahabat saya, teman-teman perawat di tanah air yang masih di bangku kuliah atau sudah lulus dari pendidikan, tolonglah berpikir ke luar sana. Kita luaskan horizon kita, jangan cuma berkutik di tanah air. Tanah air kita itu memang indah, cuma di luar sana juga ada yang indah gitu. Nanti kan kalau bisa keluar melihat keindahan yang lain, kita bisa bandingkan. Oh ternyata Allah itu dunianya cuma bukan Indonesia, di seluruh bumi ini bumi Allah gitu kan. Jadi kita bisa tinggal di mana aja. Jadi usahakan nggak usah minder ikut program-program yang ke luar negeri terutama. Karena apa? Dari situ kita bisa belajar. Yang pertama yang paling penting bahasa, yaitu kalau mau maju harus bahasa. Harus jadi berat plus, jangan berat aja. Berat plus artinya berat yang plus bahasa atau plus apa gitu kan. Yang punya keahlian lain lah Iya, karena semakin maju dunia ini semakin kompetitif di semua bidang gitu kan. Perawat pun juga gitu. Jadi open mark ya. Nah, kita manfaatkanlah kesempatan ke luar negeri ya, menimba dan supaya ya pengalaman, wawasan gitu. wawasan, betul ya. Karena kalau
cuma berkecimpung di tanah air, ya itu aja. Iya. Dan kesempatan sedikit, Betul. setiap tahun yang lulus berapa itu ribuan. Kalau ngelihat Sementara lapangan kerja juga terbatas, terbatas. jadi Ditambah kesejahteraannya juga kurang. Nah memang makanya ya gitu guys ya, ketika misalnya ada kesempatan, kan sekarang nih lagi ada kesempatan program Yomema ya, saya sih mewanti-wanti nih berapa kali di setiap kesempatan saya ungkapin nih program Yomema gitu. Kesempatan ini ya raih gitu, karena ya tadi dengan meraih kesempatan ini, karena ini kan susah banget ya, kita juga sudah nyoba beberapa kali Pak Heri ya untuk membuka program baru seperti kita dulu. Ya, betul. Ngomong Pak Heri pernah denger nggak program Yomema? Ya saya dengar sekali. Sejauh mana ya? Dengar cuma nggak intensif karena kesibukan saya sudah mungkin 5 tahun terakhir saya nggak begitu menyibukkan dengan proses ini. Tapi mendukung ya kalau ada kesempatan. mendukung sekali. Jadi memang Yomema itu program pertama kali ya setelah Iya. sekian lama vakum. Dan G2G ya ini. Dan ini masih dalam tahap proof terus, trial terus bagaimana kelanjutannya. Mungkin yang paling bagus kita langsung ke Yomema, Betul. bagaimana perkembangan terakhirnya. Yang saya dengar sih sebenarnya tahun ini mungkin karena corona, rencananya sih Mei. Ya, Kloter pertama datang itu sebenarnya. karena yang jelas berita terakhir di Belanda sudah mulai ada sinyal kekurangan perawat. Ini sudah kemana? Sudah beken di pemerintahan, di PD Kamer juga sudah beken. Jadi nggak tahu kalau politiknya, ya kita tahu toh ada yang mendukung ada yang enggak kan. Jadi semoga aja bisa. Cuma terlepas dari yang di Belanda kan banyak kesempatan lain toh, ada yang di Timur Tengah, ke Jepang dan negara lain, itu dimanfaatin dengan baik. Ya. Itu. Siap Heri, terima kasih atas waktunya, atas inspirasi, atas infonya, dan semuanya nih Pak Heri. Saya yakin banyak teman-teman perawat yang dapat mengambil hikmah dari semua ini. Ya, amin ya. Nah Sobat Mantrifon Patrol, cek terus vlog kita karena kita akan bakal terus memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi buat kalian semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya buat Pak Heri bisa juga ke Facebooknya langsung ya, sini bisa tanya beliau. Dan ya jangan lupa subscribe. Terima kasih dari Mantrifon Patrol dan Pak Heri. Kami ucapkan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bestelling, Okta? Ja, het weekend. Ze is wel drukker dan normaal. Wow. Alhamdulillah. Ini penting nih. Oh iya. Corona reclaim ya. Oh iya. Nah ini kebijakan corona katanya selama masa corona ini berarti tidak, ketika misalnya pesen makanan tidak boleh melewati garis merah ini tuh. Jadi harus berdiri di sini tuh. Mbak, soto 2 gitu, ya. Nggak boleh lebih. Ini kapan mantunya Pak Heri? Masih lama. Emang ngerti gitu Okta? Okta berarti kuliah di mana? Di